Selamat malam. Live dadakan gue kali ini sangat unfaedah. Kan jadi waktu kapan dari dulu sebenarnya teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, tahu siapa ya, nanyain skincare saya kan. Jadi mumpung nih malam-malam mau skincarean sebelum bobo ya. Nanti kita adakan review. Tapi ntar dulu saya cuci piring dulu sambil mengumpulkan masa. Tuh ada yang nanya, Mbak Kui ada skincare update lagi nggak? Ini saatnya. Jadi, yang nanya-nanya tentang skincare saya malam-malam itu sebenarnya gue bingung juga soalnya ngerekamnya itu loh, karena macam-macam skincarenya itu. Tapi ya kita nge-videoin yang malam ini dipakai aja lah ya. Jadi ceritanya muka belum pakai apa-apa nih, baru selesai mandi, jadi habis cuci muka. Jadi setelah beraktivitas nih ceritanya, kalau misalnya make upan kita bersihin dulu ya kan make upnya. Gue biasanya pakai ini, udah mau habis nih, Bioderma nih. Ini yang buat dehydrated sensitive skin. Kayak buat ini dah, kulit kering dah biasanya. Karena waktu itu pakai yang pink ya. Terus kalau winter tuh jadi kayak kering gitu loh. Kalau ini enggak. Terus kalau misalnya makeupnya tebel, misalnya bukan tebel sih, gue nggak pernah sih makeupan tebel. Tapi kalau misalnya lagi lumayan banyak lah yang pakai macam concealer gitu-gitu. Hari ini kebetulan enggak. Kalau saya nanti ditambahin lagi, ya kok lupa sih namanya. Pokoknya dia tuh kayak padat gitu loh. Tapi kalau misalnya ditaruh di tangan jadi kayak oily gitu. Nah, terus nanti dibersihin lagi pakai itu tuh. Setelah itu nanti kan si makeupnya kayak pada luntur-luntur tuh sisa-sisanya. Habis itu baru gue cuci muka. Sabunnya apa itu terserah, gue juga suka ganti-ganti. Tapi ini yang ada di Rothenburg. Yang ini waktu itu gue beli di Indo, Biore. Sebenarnya sih apa aja yang penting bersih muka. Terus setelah kita cuci muka, sekarang barulah kita skincarean. Ini ada apa sih? Kalau buat cowok tuh gimana biasanya perawatannya? Kali aja ada tipsnya. Kan biasanya kalau cowok kurang memperhatikan kulit, mau hitam juga bodo amat. Jangan. Justru cowok-cowok yang ya kalau misalnya hitam tuh kadang udah memang kodrat ya, kita nggak bisa memungkiri gitu. Tapi kan walaupun hitam tidak mesti harus buluk ya kan, tidak mesti harus keling gitu, mesti bisa dirawat muka itu. Jadi walaupun hitam yang penting bersih, sama aja sih perawatan mah. Yang penting pokoknya cuci muka, pakai toner. Kalau menurut gue sih yang paling penting adalah toner. Terus kalau bisa ya ditambahin plus-plusnya gitu, serum atau apa. Tapi nggak harus kalau menurut gue ya, kalau buat pemula. Yang penting ada yang pertama kali tuh yang macam Bioderma ini namanya apa sih? Pokoknya cleansing, terus sabun, toner, terus pelembab. Itu menurut gue yang paling penting, standar muka terawat tuh. Toner Sambaimi sudah di post di YouTube ya, bisa ditonton itu reviewnya. Jadi kita langsung saja ya. Mohon maaf nih kalau nggak bisa baca, nanti harus kayak deket-deket gitu. Jadi ini setelah saya udah cuci muka, sekarang berarti saatnya pakai toner. Kalau toner itu apa aja sih sebenarnya pada prinsipnya. Tapi ada kayak misalnya di hari-hari tertentu, jadi nggak setiap hari nih gue pakai toner yang mengandung AHA sama BHA. Gue nggak bisa menjelaskan di sini, ntar takut sotoy, jadi bisa dicari sendiri kalau pada nggak tahu AHA BHA itu apa. Tapi yang jelas untuk exfoliate, tapi nggak tiap hari makanya, cuma di hari misalnya kayak gue selang-selingin, misalnya kalau Senin pakai berarti Selasa nggak pakai, Rabu pakai lagi kayak gitu loh. Kalau nggak seingetnya, kalau misalnya lagi di hari yang nggak pakai AHA BHA, pakai pokoknya yang penting ada toner. Menurut gue toner itu penting banget, kayak apa ya, untuk base skincare kita gitu. Jadi kadang-kadang ya walaupun udah cuci muka, terus kan kita andukan nih, kan kita tapi nggak tahu ya di anduk tuh kadang masih ada kayak benang-benang apa gitu kan di muka. Jadi kayak menurut gue step yang paling penting yang pertama kali itu harus toner gitu. Sekarang pakai yang apa ya, AHA BHA lah ya, biar lebih gimana gitu. Jadi yang ini kalau misalnya nggak pakai AHA BHA, gue pakai yang normal nih. Sekarang lagi nyobain si Songjung ini pH-nya 5,5 Relief Toner dari Etude House. Ini udah mau habis, tapi menurut gue B aja gitu. Maksudnya dia nggak jelek, tapi kayak melembabkan aja gitu, nggak ada efek-efek gimananya gitu. Nah kalau misalnya lagi pakai yang AHA BHA, gue pakai yang dari COSRX yang ini. Gini ya teman-teman, cara pemakaiannya adalah ini sebenarnya gue rada rancu ya, karena dia tuh kayak disemprot gitu loh. Jadi sebenarnya kalau langsung di muka nggak kenapa-napa, disemprot gitu. Tapi gue biasanya senangnya sih pakai kapas aja gitu. Tapi kalau pakai kapas jadi mesti nyemprotin banyak ya kan. Akhirnya ya saya
naruh sesuatu di muka saya setelah laberan berapa lama itu tadi. Gini aja ya kan, tuh kan, walaupun udah dicuci mukanya ya, tetap masih ada kayak sesuatunya gitu, nggak kelihatan ya kalau dari HP. Tapi makanya menurut gue toner tuh penting coy, nggak boleh di skip. Tapi nggak tahu ya, banyak pakar tuh bilang katanya toner tuh nggak penting. Step berikutnya yang gue tidak pernah skip adalah apa ya, nih kayak semacam double toner. Nah, yang ini pakai si beauty water. Nih udah ada juga di YouTube saya ya, silahkan ditonton kalau mau. Ini gue nggak pernah skip, ini udah botol ketiga kali ya. Gue selalu pakai setiap hari, pagi dan malam. Pakai aja, kayak kata orang kan rahasia kulit flawless apa ya, air wudhu, tapi wudhunya pakai ini ya kan. Karena emang gue generous aja kalau pakai beauty water, pakainya banyak-banyak terus diemplek-emplek gitu di muka. Setelah pakai beauty water, jadi setelah toner ini sebenarnya standarnya menurut gue setelah itu moisturizer aja cukup. Tapi karena gue orangnya ekstra ya kan, karena tadi pakai toner BHA, jadi bisa pakai sesuatu yang mengandung AHA juga nih. Ini gue pakai Whitehead Power Liquid. Ini apa sih namanya? Essence kali ya. Kepaham dah. Pokoknya pakai ginian. Teksturnya pekat gitu. Pakai aja dikit. Taruh di tangan. Terus kita emplek-emplekin lagi di muka. Jadi dia fungsinya untuk apa sih tulisannya tadi tuh, buat whitehead gitu deh, mungkin meminimalisir kali ya. Tapi emang gue merasakan di hidung gue saya pakai skincare ya, gak pernah ada kayak blackhead gitu loh. Kalau whitehead selalu ada, cuma gue juga kadang suka mencetin, gak tau ya bener apa enggak, tapi gue rajin mencetin gitu loh, jadi jerawat-jerawatnya tidak kebanyak. Oh, setelah itu sebenarnya udah tuh bisa pakai moisturizer. Tapi gue lagi nyobain ini nih, diracun sama si Dea nih, lagi nyobain si Laneige ini White Dew Emulsion. Ini dia gak tahu bikin putih kali, jadi pakai ini cuma satu cerut doang karena lumayan mehong ya. Kok sih dibayar ya, tapi duit habis buat skincare. Gue biasanya ngurutin skincare itu kayak step-step yang mana duluan tuh dari konsistensinya gitu loh. Jadi misalnya kayak toner kan, dia kan kayak cair banget gitu kan. Terus selanjutnya yang lebih sedikit pekat, terus sampai ke pekat lagi gitu. Sebenarnya udah sih, habis ini gue pakai ini dari COSRX. Ini gue taruh di tube kecil ya, karena biar bisa dibawa kemana-mana. Kayak gini loh yang putih ini, seperti apa yuk. Konsistensinya ini banget, pekat banget. Kalau gue winter itu pasti pakai COSRX ini. Dan dia nih skincare yang pertama banget gue mencoba untuk skincarean. Sampai sekarang gue selalu pakai karena cocok. Gue tidak mau mencoba-coba yang lain lagi. Tapi kalau misalnya buat summer, ini menurut gue terlalu pekat. Kalau winter gue pakai pagi dan malam. Kalau malam gue pakai lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau misalnya summer gue cuma pakai aloe vera aja gitu, saudara-saudara. Ini skincare saya setiap hari, setiap malam. Terus tergantung kalau misalnya nih lagi jerawatan, tiba-tiba gitu ya ada jerawatan muncul gede gitu kan, atau kayak kecil-kecil gitu, kadang-kadang gue pakai ada nih dari COSRX Ultimate Moisturizing Honey Overnight Mask. Ini nih gue pakai ini. Dia sekarang ada versi yang di tube gitu loh. Gue lebih suka sih karena menurut gue lebih higienis gitu daripada ini. Kalau ini kan kita colek ya. Kalau misalnya lagi jerawatan misalnya gitu, pakein aja semalaman, antara ditotol-totolin ke jerawatnya atau satu muka sekalian ya. Insya Allah besoknya confess, saudara-saudara. Wih, udah kayak sales nih. Tapi nggak selalu sih, cuma rata-rata kebanyakan kayak gitu. Kalau gue pakai kayak ini nih, besokannya langsung mengecil-mengecil gitu jerawatnya. Ya udahan deh, karena udah selesai gue pakai ini lagi ya, kacamata. Oh iya, step terakhir di winter yang paling gue suka adalah pakai ini, Laneige Lip Sleeping Mask. Ini udah yang kedua nih. Yang pertama sudah habis karena gue senang pakai ini. Karena bibir gue kan kering banget nih, gitu kan. Kalau pakai ini sampai besok pagi bibir masih berminyak gitu ya, seperti Kylie Jenner ya sih. Tapi beneran. Terus kayak kalau mandi cuci muka gitu suka ngeletek gitu kering-keringnya. Ya, jadi menurut gue kalau kalian mau pakai skincare gitu ya bener-bener research. Kalau bisa tuh tontonin semua youtuber yang
pakai skincare gitu, liatin tipe-tipe muka kayak dia tuh kayak apa yang cocok sama yang mirip-mirip sama tipe muka kita gitu. Terus kalau bisa nyobainnya satu-satu, jangan langsung misalnya kayak satu set gitu, terus kayak seminggu, terus habis itu minggu depannya cobain yang berikutnya gitu, step yang selanjutnya, jangan langsung sekaligus gitu, biar tahu kalau misalnya alergi tuh yang mana gitu yang bikin alergi ya kan. Kan mahal-mahal ya, nggak tahu sih kalau di Indo banyak ya pilihannya. Kalau kita kan belinya online ya kan. Kalau misalnya beli langsung sabrek ternyata kagak ada yang cocok kan, udah begini aja deh, habis itu kita bobo. Terima kasih ya mau menemani saya. Ya udah deh. Kalau begitu teman-teman, terima kasih ya sudah menonton skincare rutin saya hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di live dadakan berikutnya. Kalau ada yang mau request, mau bahas apa, silahkan. Sudah kalau begitu, selamat malam, selamat pagi.